Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Jadi kali ini saya mau berbagi tutorial tentang pembuatan head dengan klep besar 3429, atau ini tepatnya 3428,5. Jadi cara pembuatannya nggak perlu rubah sudut, bisa dikerjakan di rumah sendiri teman-teman. Jadi nggak perlu nunggu lama untuk proses sudut. Jadi buat teman-teman yang spek mesinnya udah besar tapi klepnya masih standar, jadi pastinya kurang maksimal, kita bisa maksimalkan menggunakan klep 3429 tanpa rubah sudut. Jadi caranya sangat mudah, pokoknya tonton terus videonya sampai selesai. Nanti saya akan jelaskan dan saya akan berikan tutorialnya. Jadi di sini yang pertama kita harus punya bahan head. Jadi ini bahan headnya menggunakan Tiger atau Mega Pro. Selain itu nggak bisa, harus Tiger atau Mega Pro, karena yang klepnya udah besar, standarnya 31,5 dan 27. Jadi kalau menggunakan GL atau GL 100 CB itu nggak bisa, minimal Tiger atau Mega Pro. Jadi bahan-bahan yang kita siapkan head standar Tiger atau Mega Pro. Yang kedua adalah klepnya yang menurut saya paling awet dan paling pas untuk perubahan klep besar, yaitu menggunakan klep Jaguar. Jadi nanti karena ini gotnya dia di bawah, klepnya lebih pendek daripada Tiger, jadi pas nggak perlu kita potong dan kita bikin got lagi, got untuk kancingan kuku klep. Dan kalau kita ambleskan klepnya 1 mili atau 2 mili, ini pas, jadi pernya nanti nggak bakalan kendor. Jadi pernya tekanannya masih sama seperti standar Tiger, jadi nggak perlu potong klep dan nggak usah khawatir, nggak perlu ganjel per. Insya Allah aman seperti standarnya, dan kualitasnya juga kalau klep Jaguar dia awet karena memang dia klep motor bawaan, klep motor standar, jadi kualitasnya dia seperti motor standar awetnya. Saya pernah menggunakan klep aftermarket, itu dia nggak awet di bagian sininya, batangnya dia gampang jeber, apalagi kalau pernya keras dia gampang jeber, nggak awet. Minimal harus dikasih topi klep atau sim klep biar awet. Jadi bahannya yang pertama head, yang kedua klep, dan yang ketiga adalah alat sekir klep. Ini namanya sekir klep. Ini sekir klep ukuran 30 dengan batang 5,5, menyesuaikan batang standar Tiger. Jadi langsung ke praktek. Dan di sini ada alat cutter klep juga. Dan di sini juga ada alat cutter klep. Kita zoom. Jadi biasanya yang saya pakai itu seperti ini teman-teman. Nanti dia cara kerjanya seperti ini. Untuk cutter permukaan klep. Jadi teorinya karena klepnya lebih besar dari standarnya, otomatis gap ini teman-teman, gap antara klep in dan egg itu dia cuma 1 mili.
Kalau standarnya langsung kita pasang itu bisa-bisa aja, cuma dia gapnya cuma 1 mili. Jadi tujuan sudut klep itu kita merubah gap klep X dan klep in biar gapnya itu lebih besar. Jadi biar saat overlap dia nggak bersentuhan atau nabrak. Jadi sebenarnya tujuan sudut itu seperti itu, menjauhkan klep X dan klep in. Jadi biar nanti ketika menggunakan noken as dengan overlap tinggi itu dia nggak mentok klep X dan in nya. Jadi karena ini kebutuhannya harian, jadi kita nggak perlu rubah sudut. Jadi biayanya lebih hemat banyak, karena noken as harian itu kan pastinya overlapnya di bawah 3 mili. Jadi nanti kita gapnya kita bikin kisaran 3 mili atau 2,5 mili itu udah cukup, udah sangat aman. Jadi biayanya pun lebih hemat. Terkecuali motornya untuk drag, untuk balap, itu nanti biasanya overlapnya tinggi-tinggi, nggak direkomendasikan. Lebih baik teman-teman rubah sudut biar lebih aman. Kalau untuk harian, misalnya menggunakan noken as BRT, T1, T2 itu masih sangat aman, masih sangat cukup. Jadi tujuan sudut yaitu memperlebar gap biar saat overlap seperti ini, jadi klep X terangkat dan klep in terangkat. Tuh teman-teman bisa lihat. Klep in terangkat dia nabrak. Jadi overlap biasanya gini, klep in dan klep X terangkat atau saat posisi scavenging atau proses bilas, disebutnya proses bilas. Jadi kalau noken as harian biasanya kan overlapnya nggak terlalu tinggi, hanya kisaran 1-2 mili atau 1 mili aja. Beda dengan motor keperluan balap itu biasanya overlapnya 3 mili sampai 4 mili, dia tinggi. Cuma kalau motor harian kan powernya itu biasanya bawah menengah, makanya overlapnya rendah, jadi kita nggak perlu rubah sudut. Dan kebetulannya lagi ini head trigger ukuran settingannya itu dia besar teman-teman. Ukuran settingannya itu 35, jadi kita masukkan klep 34, kita kurangin dikit lah nanti biar aman. Kita nanti bikin 233 dan X nya kita bikin 28, nggak perlu rubah settingan. Jadi nanti kita rubah klep in jadi 33 dan klep X nya 28. Nanti langsung kita cutter aja biar settingannya nanti masih nyisa 1 mili. Jadi karena settingannya ini 35 dan settingan X ini 30, jadi nanti masih aman pakai klep 33 dan 28. Langsung praktek, langsung aja kita ke proses pembuatannya teman-teman. Seperti ini pembuatannya, tonton terus ya videonya. Jadi yang pertama, jika kita ingin memperkecil ukuran klep, jadi kita kecilin ukuran klepnya. Ini kan 28,5, kita kecilin jadi 28. Jadi caranya tinggal kita seperti ini teman-teman. Kita pasang di bor, terus kita gerinda. Nah, jadi prosesnya seperti itu aja. Nanti bisa teman-teman sesuaikan keinginan ukuran klepnya. Setelah itu, lalu kita cutter bagian settingnya. Kita amblesin nih, amblesin settingannya biar lebih mendem. Tujuannya kalau mendem nanti kan
klepnya mendem seperti ini, jadi nanti gapnya semakin lebar atau semakin renggang. Jadi seperti itu. Lanjut kita pendemin. Caranya seperti ini aja. Seperti ini. Nah, setelah kita sekir dan lebih mendem, kurang lebih ini mendemnya 1,5 mili, 1,5 mili. Penampakannya seperti ini. Penampakannya seperti ini. Langsung kita coba masukkan klepnya. Jadi klepnya lebih mendem, tinggal kita rubah yang in. Sekalian kita finishing dulu yang egg. Jadi kalau kita merubah ukuran payungnya, jadi lebih besar daripada standar, nanti otomatis ini dalamnya, diameter dalam ini kita porting otomatis juga bakal lebih besar daripada standarnya. Misalnya ini cuma 23, nanti kita bikin jadi 25. Nanti otomatis udara yang bakal keluar dan masuk itu lebih lancar. Jadi akan memberikan efek yang sangat signifikan. Jadi udara masuknya lebih banyak dan udara keluarnya juga lebih plong. Jadi otomatis buat teman-teman yang udah stroke up dan bore up, tapi teman-teman nggak punya biaya lebih untuk rubah ukuran klep lebih besar atau rubah sudut, dan waktunya juga kan lama, headnya pasti bakalan dikirim dan dikerjakan itu ya kurang lebih 1 mingguan. Jadi buat teman-teman yang pengen hemat bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi pastinya suplai udara itu jadi cukup, jadi maksimal, dan nggak perlu mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Lanjut kita finishingnya seperti ini teman-teman. Pokoknya tonton terus. Setelah kita cutter seperti ini teman-teman, terus kita finishing ini bagian pinggir. Kita finishing bagian pinggirnya, kita bikin mat. Jadi tujuannya biar flownya dia bagus, seperti ini. Hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau udah begini kita bisa pasangin klep 33, 33 dan 28, dan gapnya sekarang udah lebih jauh. Gapnya ini kisaran 3 mili. Jadi nanti kita menggunakan overlap, menggunakan open as dengan overlap 3 atau 2 mili itu masih aman, masih sangat aman. Ini cocok untuk harian touring. Jadi kalau buat balap ini nggak bisa, minimal harus rubah sudut. Jadi kalau cuma menggunakan klep 33 dan 28 ini kita masih bisa maksimalkan head standarnya. Pasti biayanya lebih murah, pengerjaannya pun nggak sampai 1 jam.
Teman-teman bisa lihat, walaupun hanya naik dari 31,5 ke 33, ini efeknya sangat signifikan karena nanti kita porting ulang. Misalnya yang standarnya itu ukuran portingnya yang in 26, karena udah kita rubah menggunakan klep 33, nanti kita bisa bikin lubang porting in-nya jadi 30. Otomatis nanti udara yang masuk bakal lebih banyak untuk mengimbangi spek mesin teman-teman. Biasanya kan rata-rata kalau Herek itu pistonnya udah pada gede-gede, mulai dari 66, 67, 68, 69 sampai 70. Jadi di bawah piston 70 ini masih mumpuni menggunakan klep 33 dan 28. Naik 2 mili, ini naik 1 mili dari standar. Jadi karena piston udah di oversize lebih besar, kita harus menyesuaikan ukuran klep atau katup lebih besar juga. Jadi biar suplai bahan bakar yang masuk bisa lebih maksimal. Ciri-ciri motor yang klepnya terlalu kecil biasanya itu tenaga di RPM atas itu motornya nggak mau naik lagi tenaganya, nahan atau loyo. Jadi teman-teman bisa akalinya dengan rubah ukuran klep lebih besar daripada standar. Kalau nggak mau rubah sudut, caranya seperti ini. Siapkan sekir dan alat cutter klep seperti ini. Biayanya hemat, murah, meriah. Ini juga udah kita bikin nut pinggirnya, jadi flownya masih tetap oke. Kalau teman-teman ada yang tanya kompresinya apa nggak low bang? Enggak, nanti kita pistonnya bikin dum 1 mili itu udah cukup. Ini juga mendemnya nggak terlalu mendem, masih aman. Ini mendemnya cuma 1 mili atau 2 mili, teman-teman bisa lihat, masih aman. Malah nanti coakan pada piston nggak terlalu dalam, ini udah bisa. Coakannya nggak terlalu dalam di bagian piston, otomatis udah nggak nabrak ini karena dia nggak muncul. Saat overlap, klepnya dia nggak melebihi permukaan ini. Paket hemat, murah meriah. Dan di bagian per ini masih bisa menggunakan per standar tanpa diganjel. Karena kebetulan di bagian got klep Jaguar ini dia lebih ke bawah. Jadi lebih pendek klepnya, makanya kita nggak perlu ganjel-ganjelan. Kecuali teman-teman menggunakan klep jenis lain. Jadi masih bisa PNP, nggak perlu ganjel, nggak perlu takut floating. Dan klepnya ini payungnya udah kita kecilin, jadi udah kita tipisin. Tujuannya klepnya biar enteng. Jadi klep racing itu rata-rata kan enteng, tipis payungnya. Tujuannya biar nggak gampang floating karena klepnya ringan. Jadi kerja per klep itu lebih ringan, mengembalikan posisi klep pada sittingan. Jadi mengembalikannya pernya cepat. Kalau klepnya besar otomatis berat, apalagi payungnya tebal, otomatis berat. Nanti pernya harus menggunakan per yang lebih keras. Jadi ini pernya masih menggunakan standar, masih aman. Tinggal kita porting, kita besarkan, siap dipasang. Jadi ini minimal pistonnya 66 lah, 65 sampai 70 masih oke. Dengan catatan overlap noken asnya nggak boleh lebih dari 3 mili, cukup untuk harian dan touring. Jadi itu aja video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like. Dan jika ada pertanyaan, teman-teman boleh komen. Yang terakhir ya, jangan lupa subscribe. Terima kasih udah menonton.
video ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.